Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bacipar, bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Motor, channel yang mengulas tentang part BRT berikut dengan cara pemasangannya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacip Moto. Di video kali ini kita ada project bore up dan stroke up Yamaha NMAX menjadi 200 cc. Nah, untuk NMAX kali ini kita tidak mengambil data sebelum project ya, dikarenakan mesinnya berisik. Jadi kita langsung ke tahap pembongkaran. Bagian mesinnya sudah kita turunkan ya dari rangka motornya. Kita akan lakukan cuci mesin terlebih dahulu ya sebelum melakukan pembongkaran. Kita mulai pencucian dari bagian luar mesin NMAX ini. Ini kita gunakan air bertekanan ya teman-teman untuk menghilangkan debu-debu dan pasir yang menempel. Mesinnya sudah bersih ya. Kita akan mulai untuk pembongkaran mesinnya. Oke, yang pertama kita buka bagian radiatornya dan lalu kita lepas juga solenoid PPA-nya. Nah, ini di bagian solenoid PPA ini banyak sekali lem, jadi agak sedikit sulit untuk dilepas ya. Lanjut kita buka bagian tutup headnya. Ini ada 4 baut ya teman-teman, kita lepaskan dulu. Ini karet tutup headnya ini sangat lengket ya dengan headnya, karena kan mungkin sebelumnya pernah pemasangan menggunakan lem sealant, jadi ini karetnya sedikit sulit untuk dilepas dan rusak. Ini bagian dalam headnya sangat kotor ya teman-teman, baut noken asnya juga itu patah ya. Ini di bagian bearing noken as, dari noken asnya ini hancur ya, bubuk parah ini. Susah ya. Terus ini bearingnya hancur parah ya. Blok pistonnya sudah kita lepas ya. Ini untuk pistonnya, ini keraknya cukup ya, lumayan lah keraknya. Lalu di bagian headnya ini tadi karena ini agak susah ya untuk pembongkaran gigi timingnya ini, karena bautnya seperti ini rusak. Ini dan juga bearingnya ini hancur. Bearingnya juga hancur. Jadi kita lepas rantai ketangnya. Kita akan buka headnya tadi, tapi bloknya juga ikut ya, karena ini di bagian blok, antara blok dan head ini banyak sekali lem sealant ya, jadi dia menempel. Saat kita bongkar bagian head, ini bloknya juga ikut terangkat ya. Ini sangat parah kondisinya. Ini di bagian one way ya, sampai tutup-tutupnya ini, aduh parah ya teman-teman, banyak sekali kerak ya, seperti lumpur. Oke, kali ini kita akan mulai untuk pembongkaran di bagian crankcase, dan kita akan melihat bagaimana kondisi di dalam crankcase-nya ya. Oke, jadi ini kondisi bagian dalam crankcase-nya. Ini banyak sekali kerak hitam ya. Dan sebelahnya juga sama sepertinya. Kita lihat. Nah, ini banyak kerak ya, seperti lumpur. Dan kita akan bersihkan ya sebelum memasang karkas BRT. Oke, kita mulai untuk membersihkan bagian dalam dari crankcase NMAX ini ya. Nah, ini banyak sekali ya keraknya, kotornya seperti lumpur. Nah, ini kita bersihkan dengan bensin. Dikarenakan kotorannya terlalu tebal ya, tadi menggunakan bensin ini kurang efektif. Jadi kita menggunakan cairan thinner. Ini cairan thinner A. Nah, ini lumayan ampuh ya untuk mengangkat kotoran kerak di bagian dalam crankcase.
pemakaiannya sambil digosok-gosok ya menggunakan koas, bisa juga dengan sikat. Oke, ini RR-nya di bagian X ini rusak ya, rollernya oblak. Nah, untuk bagian ini setelah dicek masih bisa dipakai. Dan di bagian head ini noken asnya belum bisa terbuka ya. Nah, ini bearingnya juga hancur. Nah, ini karena ini nih susah saya dibuka, ini bautnya rusak. Gitu. Ini kita masih mencoba untuk melepas bagian noken asnya. Nah, ininya susah ngebaduk ke sini nih, ke head. Ini bagian sintrik susah. Ini bautnya patah, jadi sehingga pada saat mau dilepas ini ngebentur ke dudukan ini, makanya agak susah nih. Kita lagi coba cara gimana caranya. Itu juga masih coba pembersihan. Masih coba pembersihan. Suruh ke si ibu masih mencoba pembersihan. Jadi area crankcase harus dipastikan bersih ya sebelum memasang karkas yang baru. Oke, bagian bautnya sudah bisa ya. Sudah bisa terbuka. Dipaksa. Dipaksa. Tenang, Bos. Iya tuh. Ini bautnya nih, baut yang rusak. Kuat ya nanya amun tuh. Oh, lo panasnya udah BRT. Ternyata lo panasnya udah BRT. Boringnya standar. Mi. Ini noken asnya sudah menggunakan BRT. Ternyata seri mana ini? Kelihatan. Udah kelihatan. Kelihatan guys, tapi ini tetap sudah panasnya diganti karena kemakan pelatuk. Nah, iya tah. Kemakan pelatuk yang oblak tadi. Jadi ini kerak as barunya, kerak as stroke up dari BRT ya. Kita akan coba buka ya untuk kerak asnya. Kerak asnya sudah kita pasangkan kemarin dan ini kita pasangkan juga blok pistonnya tanpa menggunakan ring piston. Ini kita gunakan blok piston dari BRT ukurannya 63 seramik. Bagi teman-teman yang beli blok 63 stroke up tapi hanya bore up tidak masalah ya teman-teman. Nah, nanti jika teman-teman punya rezeki untuk stroke up, bloknya masih bisa digunakan. Jadi tidak perlu beli blok lagi. Di bagian head kita gunakan headnya BRT ya, ini head BRT dengan ukuran klep 2219 dan batangnya ini batang 4,5. Jadi untuk batangnya ukurannya 4,5 dan ini sudah di porting CNC dan juga lubang water jacketnya ini sudah disesuaikan dari BRT-nya. Antara lubang water jacket dan ruang bakar ini jaraknya masih jauh.
jadi meminimalisir terjadinya kebocoran. Nah, ini headnya sudah kita skir ya, jadi di skir dipastikan sekiranya tidak ada bocor. Ini tinggal kita akan lakukan pengetesan untuk coakan piston. Dan untuk noken as kita gunakan seri T2 ya. Head ya, karena kemarin rocker armnya rusak, kita ganti juga ya rocker arm. Nih inan X nya ternyata kita ganti ya, satu set. Ini yang X karena kemarin rusak, ini yang in. Ini diganti ya untuk rocker arm. Lalu baut noken as kemarin patah, ini kita ganti baru. Lalu di bagian per klep ini menggunakan per klep BRT untuk R15 NMAX ya. Ini sudah siap ya. Oke, bagian headnya sudah kita rakit, dan ini retainernya juga kita gunakan retainer 4,5 dari BRT ya teman-teman. Kita akan cek coakan pistonnya. Ini kita beri malam ya di bagian coakan pistonnya. Lalu ini headnya kita pasangkan seperti biasa tanpa packing block ya teman-teman. Jadi untuk pengecekan ini hanya packing head saja. Lalu untuk pemutaran mesinnya ini VVI nya kita tekan. Nah, setelah kita putarkan seperti biasa, kita bongkar lagi untuk mengecek coakan pistonnya. Dan ini hasilnya, coakan pistonnya aman dengan klep 2219 dari BRT. Ini coakannya aman ya teman, jauh, jadi pistonnya tidak mentok. Kita cek tadi coakan pistonnya aman. Lanjut kita akan melakukan pengukuran kompresi ya. Kita akan buret mesinnya, kita akan cari tahu berapa rasio kompresinya. Kita sudah mendapatkan hasil dari proses buret tadi. Jadi kompresinya kita dapatkan di sini 11,2 ya. Ukuran kompresi selesai, kita bersihkan piston dan bloknya terlebih dahulu, lalu pasang ring piston. Pasang pistonnya seperti biasa, lalu kita pasangkan blok. Jangan lupa kita lumasi bagian blok pistonnya agar setelah blok pistonnya terpasang, kita pasangkan bagian headnya. Pastikan permukaan head dan bloknya rata, lalu pengencangannya menggunakan kunci torsi. Blok piston dan headnya sudah selesai. Lanjut kita akan mendial cam. Ini noken as yang digunakannya seri T2. Oke teman-teman, project Yamaha NMAX 200 cc nya sudah selesai dan sudah kita setting. Cukup lumayan lama kita setting tadi, dan suhunya pun juga tadi cukup stabil di angka 80 derajatan ya teman-teman. Nah, ini kita sudah dapati hasil akhir final, yaitu ada di 19 HP ya teman-teman. Nah, ini untuk data sebelumnya kita tidak ambil karena kan mesinnya kemarin sangat berisik. Jadi kita tidak mau ambil resiko, kita tidak mengambil data sebelum melakukan project. Lalu untuk RPM, ini RPM-nya sangat cepat sekali naik ya.
10.000 rpm hanya butuh waktu 6 detikan saja. Lalu untuk akselerasi rasio ini ada di 47,89. Nah, ini NMAX-nya masih menggunakan knalpot standar. Mungkin kedepannya NMAX ini bisa mengupgrade di bagian knalpot ya teman-teman. Jadi udaranya juga yang keluar lebih plong, tenaganya juga pasti akan lebih naik lagi. Ini masih menggunakan knalpot standar ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau upgrade motornya menggunakan part BRT, bisa langsung datang ke Bacip Moto, Jalan Kebonjati, nomor 216 Bandung. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk simak Urusan BRT ke Bacip pasti tuntas. Jadi teman-teman, untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya akan mengadakan giveaway. Saya akan undi di 50.000 subscriber dan sekaligus saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya menginjak 50.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman nanti dipilih, saya akan pilih komentar ya di video saya yang terbaik. Silahkan ada komentar, share juga, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu. Jadi untuk hadiah pertama itu head and make porting CNC, bahannya nikel, head and make, aerob, making dan R15P3. Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya. Anda bebas pilih hanya itu. Nah, yang kedua adalah block bore up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik. Super Forget keramik, Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14. Yang ketiga adalah ECU Beat Series. Jadi Anda boleh pilih ECU mana aja, mau Beat Pop, Beat ESP atau Beat apalah. Anda boleh bebas pilih. Dan yang keempat adalah ECU Vario. Jadi Vario Series boleh, Varionya mau yang O, Vario 125O, Vario 125 New atau 150 Keyless, bebas pilih ya. Nah, untuk juara kelima saya akan kasih hadiah noken asmetik, bebas pilih noken asnya mau noken as apa, asal BRT, mau aerob, mau NMAX, asal matic ya. Dan untuk juara keenam itu adalah noken as non matic ya. Jadi noken as non matic bebas pilih. Non matic itu ibaratnya CRF, making, Vixen itu R15P3 boleh pilih. Yang ketujuh, hadiah yang ketujuh adalah sensor TPS BRT. Boleh pilih mau yang Sonic, mau yang Beat, mau yang CRF, boleh bebas pilih ya. Dan untuk yang terakhir, hadiahnya adalah Dinamo BRT. Jadi bebas pilih Dinamo BRT, mau motor apa aja silahkan. Nah, caranya cukup dengan follow Instagram saya, komentar di komen YouTube saya yang bagus-bagus ya. Nanti dipilih di 50.000 subscriber, berikut penyerahan hadiahnya di sana. Nah, untuk catatan, hadiahnya nggak bisa diuangkan ya, jadi berupa barang dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Jadi untuk teman-teman silahkan videonya share. Pokoknya kalau komennya banyak, insya Allah potensi dapat hadiahnya.